Matchday kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kini telah resmi berakhir. Timnas Indonesia yang menjamu Australia di Stadion Utama GBK secara susah payah berhasil mengamankan 1 poin dari tim langganan Piala Dunia. Bermain di depan pendukung sendiri, Timnas Indonesia sempat beberapa kali mendapatkan peluang. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat skor 0-0 bertahan hingga laga bubar. Selain itu, penampilan apik barisan pertahanan Timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Kapten J. Itzes juga patut untuk diapresiasi. Berkat kerja keras mereka, Australia yang di pertemuan terakhir mampu mencetak 4 gol di laga Selasa malam dibuat frustrasi oleh permainan skuad Garuda. Selain pertandingan Indonesia versus Australia, babak ketiga grup C juga mempertemukan Bahrain versus tim unggulan Jepang. Bermain di Stadion Al Bahrain Al Watani, Bahrain yang di pertandingan pertama berhasil mencuri 3 poin di kandang Australia justru dibuat tak berkutik saat menjamu Jepang. Samurai Biru yang menurunkan pemain terbaiknya seperti Takumi Minamino, Kaoru Mitoma hingga Ayase Ueda langsung tampil menekan sejak menit pertama. Jepang mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-37. Wasit menunjuk titik putih setelah Abdullah Al-Halasi melakukan handsball. Ayase Ueda yang maju sebagai eksekutor sukses menjebol gawang Bahrain untuk merubah skor menjadi 1-0. Tidak ada tambahan gol di babak pertama. Skor 1-0 untuk Jepang bertahan hingga babak pertama tuntas. Di babak kedua, Jepang kembali mengambil alih permainan. Ueda mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-47. Gol tersebut menjadi gol ke-8 Ueda di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Unggul 2-0, Jepang tak mengendurkan tekanan. Hidamesa Morita turut mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol ketiga Jepang di menit ke-61. 3 menit berselang, pesta gol Jepang masih berlanjut. Lagi-lagi, Morita berhasil menggetarkan jala Bahrain. Kali ini berkat umpan dari Mitoma, Jepang kembali mencetak gol pada menit ke-81. Koki Ogawa mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan bola muntah tembakan dari Keito Nakamura. Tidak ada tambahan gol di akhir babak kedua. Gol dari Ogawa menutup pesta 5 gol dari Jepang di markas Bahrain. Hasil ini membuat Jepang kukuh di puncak klasmen grup C dengan 6 angka. Bahrain berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Bertindak sebagai unggulan pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Jepang saat ini bertengger di ranking 18 FIFA. Bahkan, sebelum mengalahkan Bahrain pada Selasa malam, anak asuh Hajime Moriyasu lebih dulu membantai Cina dengan skor yang lebih kejam yaitu 7-0. Bermain di Stadion Saitama, Jepang langsung membuka skor lewat Wataru Endo pada menit ke-12. Sempat kesulitan mencetak gol tambahan, Jepang baru mampu menggandakan keunggulan melalui winger Brighton and Hove Albion Kaoru Mitoma di masa injury time babak pertama. Memasuki babak kedua, Jepang kembali menambah keunggulan pada menit ke-52. Kali ini, giliran gelandang AS Monaco Takumi Minamino yang sukses menjebol gawang Cina. 6 menit berselang, Minamino mencatatkan brace untuk memperlebar keunggulan Jepang menjadi 4-0. Pada menit ke-77, giliran Junya Ito yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol Junya Ito makin membuat Jepang di atas angin dengan keunggulan 5-0. Belum puas sampai di situ, Jepang kembali menambah pundi golnya berkat gol dari Daizen Maeda di menit ke-87. Penyerang Celtic itu dengan piawai menyambut asis Junya Ito. Winger Real Sociedad Takefusa Kubo pun tak mau ketinggalan. Masuk sebagai pemain pengganti, Kubo menutup kemenangan Jepang 7-0 atas Cina pada menit ke-90 plus 5. Dihuni rata-rata pemain dari klub Eropa, timnas Jepang telah mencetak 12 gol hanya dalam 2 pertandingan di grup C. Tentu, ini menjadi ancaman bagi timnas Indonesia yang baru saja mengimbangi Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan terdekat, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain yang sedang terluka. Meski kalah besar dari Jepang, Bahrain harus diwaspadai timnas Indonesia. Pasalnya, selain bermain di kandang, Bahrain sebelumnya mampu membuat kejutan dengan meraih kemenangan atas Australia pada laga pertama. Adapun duel timnas Indonesia melawan Bahrain bakal berlangsung pada 10 Oktober 2024 mendatang. Selain harus mewaspadai Bahrain, timnas Indonesia juga harus bersiap diri untuk membendung keganasan Jepang. Jika tidak, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan bernasib sama dengan Cina dan Bahrain yang terkena bantai. Kehadiran Max Hilher sebagai pemain naturalisasi baru Indonesia tentu sangat dibutuhkan. Selain itu,
Sektor lini depan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang sendiri dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion GBK. Namun sebelum menjamu Jepang, timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober 2024. Setiap poin dan juga kemenangan akan sangat berarti untuk timnas Indonesia demi mimpi lolos ke Piala Dunia 2026.